Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Halimatul Zahratunisa akan mempresentasikan matriks proposal penelitian kuantitatif yang berjudul Pengaruh Media Belajar Flashcard terhadap hasil belajar kosakata bahasa Arab siswa di MA Al-Istiqomah. Penyusunan proposal. Penyusunan proposal diawali dengan pembuatan judul, kemudian latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka. Nah, di sini telaah pustaka mempunyai beberapa aspek. Yang pertama yaitu telaah penelitian terdahulu, kemudian kajian teori, kemudian kerangka berpikir, dan yang terakhir yaitu hipotesis. Dilanjutkan dengan metode penelitian. Metode penelitian mempunyai 4 aspek. Yang pertama yaitu jenis penelitian, lokasi dan tempat penelitian. Yang ketiga yaitu populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel. Dan yang keempat yaitu variabel penelitian. Dilanjutkan dengan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data mempunyai 2 aspek. Yang pertama, teknik pengumpulan data itu sendiri, kemudian instrumen. Selanjutnya dilakukan teknik analisis data. Nah, teknik analisis data di sini yaitu uji statistik yang digunakan itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu daftar pustaka. Judul. Judul yang penulis ambil yaitu pengaruh media belajar flashcard terhadap hasil belajar kosakata bahasa Arab siswa di MA Al-Istiqomah. Latar belakang. Nah, diketahui bahwa penguasaan kosakata bahasa Arab siswa di MA Al-Istiqomah belumlah optimal. Maka dari itu penulis ingin menemukan solusi yang tepat untuk dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan juga penguasaan kosakata bahasa Arab, di mana hal ini akan menjadi pokok inti dalam penelitian ini. Penulis memilih metode pembelajaran flashcard sebagai media yang digunakan untuk mendukung pengetahuan para siswa di MA Al-Istiqomah terhadap kosakata bahasa Arab. Nah, dengan demikian penggunaan media flashcard sebagai sarana pendukung dalam pembelajaran merupakan alternatif utama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Identifikasi masalah. Yang pertama yaitu kurangnya penguasaan kosakata bahasa Arab yang dikuasai oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, peserta didik sulit dalam memahami kosakata bahasa Arab. Dan yang ketiga, adanya pengaruh media pembelajaran yang digunakan terhadap penguasaan kosakata bahasa Arab. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana hasil belajar kosakata bahasa Arab siswa di MA Al-Istiqomah sebelum menggunakan media belajar flashcard. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh penggunaan media belajar flashcard terhadap hasil belajar kosakata bahasa Arab siswa di MA Al-Istiqomah. Batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh media flashcard terhadap hasil belajar kosakata siswa di MA Al-Istiqomah. Tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mengetahui hasil belajar kosakata bahasa Arab siswa MA Al-Istiqomah sebelum menggunakan media flashcard. Yang kedua, guna mengetahui pengaruh penggunaan media belajar flashcard terhadap hasil belajar kosakata bahasa Arab siswa di MA Al-Istiqomah. Manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoritis, kemudian yang kedua manfaat praktis. Manfaat praktis di sini bisa bagi guru, bagi peserta didik, bagi sekolah, dan juga bagi peneliti sendiri. Telaah penelitian terdahulu. Telaah penelitian terdahulu, penulis ambil contoh dari penelitian yang berjudul pengaruh media flashcard terhadap kemampuan membaca permulaan peserta didik kelas 1 di Min 8 Bandar Lampung. Penelitian ini dilakukan oleh
Dwi Muryati pada tahun 2019. Nah, di sini dapat dikatakan bahwa media flashcard berpengaruh terhadap kemampuan membaca permulaan kelas 1 mata pelajaran Bahasa Indonesia di MIN 8 Bandar Lampung. Hal ini dapat membuktikan teori yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Azhar Arsyad MA bahwa media flashcard dapat digunakan dalam mengeja kelancaran dan juga memperkaya kosakata. Kajian teori yang pertama yaitu penguasaan kosakata, yang kedua media pembelajaran, yang ketiga yaitu media pembelajaran flashcard. Kerangka berpikir. Diketahui bahwasanya penguasaan kosakata bahasa Arab yang belum maksimal di MA Al-Istiqomah menjadi momok tersendiri bagi madrasah, maka perlu diperbaharui dalam metode pembelajarannya, pun juga dengan media yang digunakan dalam penguasaan kosakata siswa. Dapat digunakan berbagai media pembelajaran yang cocok dengan situasi dan kondisi siswa. Contoh sederhananya yakni media pembelajar flashcard yang sudah dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan siswa dalam menghafal kosakata bahasa Arab. Berdasarkan uraian di atas, dapat diduga bahwa terdapat pengaruh positif antara yang tidak menggunakan dan yang menggunakan media belajar flashcard terhadap hasil belajar kosakata bahasa Arab siswa di Madrasah Aliyah Al-Istiqomah. Hipotesis. Terdapat pengaruh positif antara sebelum dan sesudah menggunakan media belajar flashcard terhadap hasil belajar kosakata bahasa Arab siswa di MA Al-Istiqomah Ponorogo. Metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas kolaborasi atau PTK. Kemudian lokasi dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di MA Al-Istiqomah Ponorogo dan dilakukan pada semester 1 tahun ajaran 2021-2022 di kelas 10 MA Al-Istiqomah Ponorogo. Populasi. Populasi ini adalah seluruh kelas 10 di MA Al-Istiqomah Ponorogo, sedangkan populasi terjangkaunya adalah siswa kelas 10 yang berjumlah 150 siswa, dengan jumlah kelas sebanyak 5. Kemudian sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel yang diambil dari populasi tersebut harus benar-benar dapat mewakili. Selanjutnya yaitu teknik pengambilan sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah kelas 10A sebanyak 30 peserta didik sebagai kelas eksperimen yang telah diterapkan media flashcard, dan kelas 10C sebanyak 29 peserta didik sebagai kelas kontrol yang diterapkan media kartu kata. Kemudian variabel penelitian. Variabel penelitian ada dua, yaitu variabel bebas dan juga variabel terikat. Variabel bebasnya yaitu media pembelajaran flashcard dan ditandai dengan X. Kemudian variabel terikat yaitu penguasaan kosakata siswa ditandai dengan Y. Untuk selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data bisa dilakukan dengan observasi, wawancara, angket, dan teknik analisis data. Instrumen pengumpulan data menggunakan bentuk observasi, wawancara, dan angket atau kuesioner. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Di sini data yang dikumpulkan berupa angka-angka yang didapat dari pemberian tugas membaca dan diberi nilai-nilai setiap dari responden atau subjek penelitian. Kemudian yang terakhir yaitu daftar pustaka. Di sini penulis lampirkan beberapa sumber dari beberapa sumber yang lain. Kurang lebih seperti itu yang dapat penulis sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.